Selamat pagi ayah bunda, teman sejawat, para teman sejawat, praktisi, pendidik, dan peneliti yang concern di bidang kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Dr. Ina akan melanjutkan pembahasan sekitar kehamilan. Pembahasan kali ini akan membicarakan tentang hal-hal yang mungkin tidak asing lagi beredar di sekitar kita dan di kehidupan kita, yaitu tentang ngidam. Ya, apa itu ngidam? Karena saat ini yang terjadi bahwa identik jika terjadi kehamilan, maka seolah-olah tanda awal dari kehamilan adalah ngidam. Dan lucunya, ngidam itu mempunyai ciri khas, adanya mual-mual dan adanya permintaan-permintaan yang aneh-aneh. Nah, yang menjadi masalah, kadang permintaannya itu membahayakan atau merepotkan dan tidak ada kemanfaatannya. Nah, oleh karena itu, kasihan dong ibu hamil karena tanpa ada tuntutan tersebut, tuntutan ngidam pun, tubuh ibu hamil dengan adanya proses kehamilan terjadi perubahan secara fisik, kemudian juga emosinya, dan juga tentu bagaimana pergaulan sosialnya. Nah, kasihan dong kalau misalkan diperberat dengan adanya suatu kondisi ngidam, tanda petik, di mana ngidam itu kayaknya meminta sesuatu yang aneh-aneh. Kemudian juga, dan yang menjadi masalah juga atau menjadi kekhawatiran karena setiap orang atau terutama suami dan keluarga seperti keharusan harus mengikuti ngidam. Karena kalau tidak akan menimbulkan misalkan nanti masalah di anaknya, misalkan ngiler. Nah, apakah itu benar? Ya. Kalau dilihat di dalam ilmu kebidanan, dalam bidang kesehatan, istilah ngidam itu tidak ada sebetulnya. Ya. Jadi, ngidam itu hanyalah merupakan stigma dari masyarakat terhadap suatu kehamilan, di mana ada mitos. Ada mitos yang seolah-olah bahwa ngidam itu adalah merupakan tanda awal kehamilan. Karena mitos ini sering diucapkan dan sering didengar oleh para perempuan, oleh karena itu masuk di alam atau di memori tak sadarnya, di memori pikiran sadarnya, tak sadarnya itu sudah terekam. Nah, sehingga pada saat ibu hamil tahu bahwa dirinya dinyatakan positif hamil, itu langsung otomatis pikiran bawah sadarnya, memori yang tersimpannya itu langsung keluar, tidak disadari. Jadi mindsetnya bahwa oh ya saya hamil, berarti saya akan ngidam. Nah, mindset itu yang akan mempengaruhi tubuhnya, sehingga akan muncullah gejala tadi mual-mual, kemudian juga minta yang macam-macam, dan itu sepertinya harus dipenuhi, karena kalau tidak, ibu hamilnya merasa cemas dan suaminya juga merasa cemas. Begitupun keluarga, khawatir nanti anaknya terjadi apa-apa. Nah, ini tentu karena kita kupas sekarang sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga kok ibu hamil pada kehamilan muda itu bisa mual-mual. Kemudian ada perilaku-perilaku emosi yang biasanya tidak terjadi, ya. Baik, kita lihat sebetulnya apa sih yang terjadi pada saat kehamilan, ya, dari dunia kesehatan di bidang kebidanan, bahwa
saat ibu dinyatakan hamil, di mana masyarakat biasanya melakukan PPT positif. Nah, di situ terjadi perubahan hormonal pada seorang perempuan. Hormon kehamilan yang sangat dominan atau yang sangat dikenal adalah adanya pengaruh hormon progesteron dan estrogen. Nah, kemudian kaitannya bagaimana? Bahwa perubahan estrogen dan progesteron ini adalah dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu proses tumbuh kembang bayi atau janin selama dalam kandungan, kemudian juga membantu agar rahim siap untuk ditanami, kemudian juga siap untuk menopang buah kehamilan yang semakin hari semakin tumbuh dan berkembang, kemudian juga membantu proses di mana payudara juga menyiapkan untuk proses laktasi, karena nanti pada saat bayi lahir maka dia akan membutuhkan makanan, dan makanan yang terbaik adalah di ASI tadi, air susu ibu. Nah, maka pada saat dinyatakan hamil, proses hormonal, perubahan hormonal itu mulai terjadi, ya, di mana hormon estrogen, di mana hormon estrogen menyiapkan agar dinding rahim itu menebal sehingga siap untuk tertanamnya plasenta atau dikenal dengan ari-ari yang menjadi sumber makanan untuk janin. Ya, kemudian juga membantu perkembangan embrio. Ya, kemudian menjadi perlekatannya juga, membantu perlekatannya. Nah, pada saat itu akan terjadi vasodilatasi pada tubuh ibu, maksudnya peredaran darahnya itu akan melebar karena memang suplai darah untuk tadi kebutuhan janin itu dibutuhkan. Nah, dari situ akan menimbulkan efek karena pembuluh darah yang melebar itu bukan hanya di rahim tetapi juga di payudara. Nah, karena ada pelebaran pembuluh darah di payudara, maka ibu akan mengalami sensitif pada payudaranya. Nah, kemudian juga progesteron. Progesteron ini fungsinya adalah untuk merelaksasikan otot-otot rahim ibu sehingga janin atau proses konsepsi yaitu bisa tertanam di rahim sehingga tidak terjadi keguguran. Maka tadi hormon progesteron itu adalah membuat relaksasi sehingga rahim itu siap untuk ditanami sehingga plasenta bisa tertanam di rahim ibu untuk memberikan makanan kepada bayi selama dalam kandungan. Nah, kemudian juga tadi efek dari relaksasi itu ternyata sama, bukan hanya pada otot polos rahim, tetapi otot polos yang lainnya, yaitu terpengaruh terhadap pencernaan, sistem pencernaan, sehingga tadi adanya motilitas usus yang mulai berkurang sehingga adanya rasa mual, gangguan dalam pencernaan. Kemudian juga pengaruh dari tadi progesteron juga suasana hati menjadi labil yang dikenal dengan moody atau mood swing. Ya, jadi dia hilang timbul, kadang seneng, kadang sedih gitu ya. Jadi itu tadi irritable. Jadi itu pengaruh dari hormon progesteron tadi, dan juga tadi di pencernaan di mana akan mual ya. Kemudian selain itu juga selain hormon estrogen dan progesteron, ada hormon lain juga yaitu hormon chorionic gonadotropin yaitu HCG ya. HCG di mana HCG ini, human chorionic gonadotropin ini dibutuhkan adalah untuk pembentukan plasenta. Dari pembelahan sel itu ada bagian yang membentuk villi chorialis, jadi pembuluh-pembuluh darah kecil yang memang dia itu untuk plasenta nanti, untuk ari-ari. Nah, HCG ini
memberikan semakin hari akan memuncak di usia 8 sampai 11 minggu itu akan tinggi karena di situ plasenta harus tertanam, ari-ari harus udah mulai menempel. Oleh karena itu, biasanya pada kehamilan adanya respon PPT positif adalah karena tadi HCG-nya tinggi, tetapi mempunyai efek di mana menimbulkan rasa mual. Jadi beriring rasa mual ataupun gejala tadi pusing sebetulnya itu adalah karena pengaruh hormonal. Tetapi semua itu adalah normal. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya karena ada stigma dari masyarakat, kemudian ada mitos yang tadi bicarakan, maka itu menimbulkan stres tersendiri ya. Tanpa itu pun dengan ada perubahan, setiap ada perubahan akan menimbulkan respon tubuh di mana menjadi stres. Tetapi body mechanism akan terjadi ya. Apalagi tadi dengan adanya mitos-mitos tadi yang menjadi stigma akhirnya mempengaruhi stres lebih tinggi untuk ibu hamil. Waduh, nanti saya ngidam dong. Nanti saya mampu atau tidak nih menghadapi ngidam saya. Kemudian ada apa ya? Takut misalkan ada keinginan-keinginan yang padahal dirinya pun belum tahu. Kecemasan itu yang membuat gelisah dan panik. Nah, hal itu sebetulnya yang menjadi memperberat karena di saat ibu hamil panik dan gelisah, maka saraf simpatis tubuh mau nggak mau akan berespon sebagai body mechanism. Sehingga denyut jantung akan menjadi cepat, kemudian juga pernapasan juga akan menjadi meningkat, dan ada penyempitan pembuluh darah perifer. Nah, oleh karena itu, tubuh punya body mechanism yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan energi tadi, karena itu perlu energi loh dalam keadaan stres, apalagi jantung memacu, pernapasan, itu perlu energi. Maka, untuk pemenuhannya, ini yang energi yang banyak tadi, pembuluh darah pusat akan melebar supaya suplai oksigen ke seluruh tubuh itu menjadi terpenuhi dan lancar. Kemudian temperatur kulit menjadi turun, daya tahan tubuh tentu akhirnya akan menurun. Nah, dan sering itu berpengaruh juga ke pengaruh seksual di mana keinginan atau gairah seksual juga akan menurun. Karena tadi energinya ya yang kurang. Nah, oleh karena itu di sini berarti ada gangguan suplai O2 ke seluruh tubuh. Itu yang menyebabkan akhirnya suplai ke kepala juga berkurang, akhirnya kepala menjadi pusing. Pusing bertambah, mualnya juga bertambah. Nah, identik sehingga seolah-olah itu adalah ngidam. Padahal itu terjadi karena rasa stres dan paniknya. Oleh karena itu, padahal WHO sudah menyatakan bahwa kehamilan itu 80% itu normal. Nah, lantas kenapa? Karena kok itu bisa terjadi? Bagaimana kita merubah mindset kita dan bagaimana kita menyehatkan tubuh kita untuk bisa menghadapi perubahan hamil yang sebetulnya itu adalah merupakan anugerah dan normal. Caranya tadi bagaimana body mechanism itu bisa punya sistem counter conditioning. Counter conditioning jangan terlalu lama stres atau paniknya. Harus ada proses counter conditioning. Caranya yaitu bagaimana kita menstimulus sistem tubuh yaitu mengaktifkan saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis ini akan bekerja jika ibu hamil rileks. Relaksasi. Jadi, mengatasinya adalah relaksasi dengan pernapasan panjang ataukah misalkan dengan membayangkan sesuatu yang bahagia. Dengan relaksasi maka otomatis saraf parasimpatis akan bekerja dan akan menstimulus sistem tubuh menjadi normal kembali. Karena ketegangan akan menjadi berkurang, kemudian juga jantung detakannya akan menjadi normal kembali, kemudian suplai O2 akan menjadi lancar ke seluruh tubuh, maka otomatis rasa mual tadi akan berkurang karena oksigenisasinya juga cukup dan rasa pusing juga akan berkurang karena tadi suplai semua terpenuhi.
Nah, itu sakit, jadi apalagi rasa sakit yang aneh-aneh, sebetulnya itu hanya merupakan respons psikologis aja karena ketidaksiapan mental menghadapi semua gejala tadi dan karena adanya tekanan dari tadi pengaruh budaya atau nilai yang ada di masyarakat seolah-olah harus ngidam. Kemudian juga tadi secara emosional memang ibu hamil perlu support dan dukungan, dan itu adalah bentuk secara psikologi, itu adalah merupakan respon psikologi manusia untuk mendapatkan perhatian. Karena memang dukungan dan support itu memang diperlukan, terutama dari yang terdekat yaitu suami, kemudian dari keluarga. Nah, jadi melihat tadi sebetulnya itu adalah merupakan proses tubuh yang normal ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mengetahui proses itu, nah ayah bunda ingat kalau misalkan ada tadi rasa mual sedikit itu normal-normal saja, tetapi jangan ditambah dengan rasa stres ataupun panik dan kegelisahan, justru itu yang akan memperberat sehingga gejalanya akan menjadi seolah-olah berlipat. Nah, jadi yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Bagaimana proses menerima kehamilan tersebut sebagai anugerah yang luar biasa, sehingga dukungan dari ayah sangat dibutuhkan. Nah, semoga dengan pembahasan ini memberikan pencerahan bahwa sebetulnya ngidam itu tidak ada, itu hanya merupakan stigma ataupun mitos yang diciptakan oleh nilai masyarakat yang sebetulnya itu akan mengganggu, memperberat mental ataupun pikiran dari ibu hamil sendiri, dan kasihan dong ibu hamilnya ya. Nah, kemudian juga itu pembahasan itu kami juga saya juga, nah ini ada buku membahas lebih lebar di situ tentang bagaimana prosesnya, pengaruhnya, bahkan bagaimana proses relaksasi yang untuk mengatasi masalah, salah satunya ngidam, tetapi banyak masalah-masalah kehamilan yang harusnya tidak terjadi dan bisa diatasi, tetapi menjadi masalah yang memperberat, ada di tulisan buku ini ya. Jadi silahkan bunda, ayah bunda, kemudian teman sejawat, karena buku ini sudah diperjualbelikan di Shopee ya, jadi bisa pesan langsung ya. Kemudian juga nah untuk membuka konsultasi, kami juga dari Global Holistic Care menyediakan memfasilitasi untuk pasangan ayah bunda yang menghadapi kehamilan, ada kelas prenatal, kemudian juga konsultasi untuk parenting. Nah, semoga dengan pemaparan, pembahasan tentang ngidam ini bisa meluruskan sehingga mindset kita, oh iya sebetulnya tidak perlu dong ada ngidam. Karena kehamilan itu adalah merupakan anugerah dan perubahan-perubahan tadi ternyata normal. Jadi jangan diperberat sehingga semuanya akan menjadi enjoy dan ayah bunda akan menghadapi proses kehamilan dengan normal dan bahagia. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini tentang ngidam. Semoga ayah bunda bisa menghadapi kehamilan tanpa ngidam karena semuanya adalah merupakan kejadian normal yang fisiologis dan itu adalah dalam rangka membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak atau bayi yang dikandung. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.